kami boleh datang beribadah di hadapan-Mu yang Maha Kudus. Karena kasih karunia-Mu, Engkau melayakkan kami, sehingga kami boleh memuji, meninggikan Engkau, seraya berdoa kepadamu. Bapa, sebentar kami hendak mendengarkan firman-Mu. Kami mohon dengan kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau yang mengajari kami, sehingga hati kami, akal budi kami, senantiasa dimampukan untuk mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang terkasih, semoga kita semuanya di dalam stamina atau kesehatan yang baik ya. Karena memang cuaca belakangan ini tidak bisa kita duga. Sangat panas dan terkadang kita merasakan suhu tubuh kita juga bisa berubah-ubah. Karena itu selalu dokter menyarankan kita harus minum yang cukup. Berapa liter minuman yang harus kita konsumsi satu hari? 2 liter. Tapi kadang-kadang kita lupa ya. Kalau kita sudah minum 1 gelas, 2 gelas, kita kira sudah cukup. Selesai makan 1 gelas, 2 gelas sudah cukup. Malam juga habis makan 1 gelas, 2 gelas sudah cukup. Ternyata itu belum cukup. Harus minimal itu 2 liter karena memang tubuh membutuhkan air yang cukup. Karena itulah air menjadi sangat penting di dalam kehidupan kita. Apa hubungannya air dengan hidup orang-orang beriman? Kita akan lihat nanti firman Tuhan ini menyapa kita. Tema yang akan kita renungkan pada minggu ke-10 setelah Trinitatis adalah ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Sekali lagi kami memberitahukan kenapa harus disebutkan 10 setelah Trinitatis, supaya kita jangan lupa. Minggu yang kita masuki ini adalah minggu di mana Allah Tritunggal, Trinitatis. Itu tidak bisa kita pisahkan dari Allah yang ada sejak dahulu, sekarang, dan yang akan datang, Allah yang Esa, yang satu, yang kita kenal di dalam Yesus Kristus, dan akan datang kembali untuk membawa setiap orang yang setia sampai akhir. Mari kita baca firman Tuhan. Karena firman Tuhan dalam kitab Yesaya ini adalah firman Tuhan yang menuntun kita di dalam tema ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Jikalau kita telah menemukannya, kita akan membaca secara responsoria atau bergantian. Kami minta kesediaan Bapak Prokantor kita untuk mewakili jemaat di dalam pembacaan ini secara bergantian. Kitab Yesaya pasal yang ke-58 dimulai dari ayat yang ke-9b hingga ayat yang ke-14. Namun kami rindu kita membacanya dari ayat yang pertama saja Bapak Ibu. Kenapa? Supaya kita jangan terpotong, terputus hubungannya dengan ayat yang sebelumnya. Kita mulai dari ayat yang pertama hingga ayat ke-14 karena hanya ada 7 ayat berganti-gantian kita baca. Lembaga Alkitab Indonesia menetapkan judul pada perikop ini, kesalehan yang palsu dan yang sejati. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku,
dan suka untuk mengenal segala jalanku, seperti yang bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah. Tanyanya, mengapakah kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah-bantah dan berkelahi serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kukehendaki dan mengadakan hari merendahkan diri. Jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur, sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan, berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan Ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat, hari kenikmatan, dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu, dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub,
bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Amin. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita membaca firman tadi tentu sangat nikmat ketika kita tahu apa yang disampaikan Nabi Yesaya dalam pesan yang dituliskan ini. Jadi kalau dulu Nabi itu berkata, dia berdiri dengan suara lantang, tidak ada mikrofon pada waktu itu. Karena dia harus berteriak, berseru dengan kencang. Seperti yang tadi dikatakan pada ayat yang pertama. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka. Dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Berarti pada waktu itu Tuhan bicara kepada Yesaya supaya disampaikan ini. Kemudian ini ditulis supaya umat tidak lupa dalam gulungan-gulungan kitab yang kemudian ini ditemukan dan dimasukkan dalam proses kanonisasi. Apa itu kanonisasi? Pengumpulan dan penetapan kitab-kitab yang masuk dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Sehingga ada disebut dengan proses kanonisasi atau pemilihan kitab-kitab kita. Karena itu orang Kristen Protestan percaya jumlah kitab kita itu ada 66. 39 di perjanjian lama. Berapa di perjanjian baru, Bang Bas? Bang Bas mulai senyum-senyum. Berarti dia sedang berpikir, berapa ya supaya aku bisa jawab yang ditanyakan Amang Pendeta. Ini masih pertanyaan berapa jumlah kitab loh. Masih jumlah kitab. Orang Yahudi harus hafal 613 hukum Taurat. Berapa deh? 613. Kita hanya menghafal yang 10. Jadi orang Yahudi tahu kitab Yesaya itu berapa pasal. Kitab Yesaya itu dibagi dalam 3 bagian. Disebut dengan proto atau 1 Yesaya, deutro Yesaya, trito Yesaya atau Yesaya yang ketiga. Kenapa? Dia dibagi 3. Berarti ada pemilahan dari pasal-pasal kitab Yesaya ini. Pasal yang ke-58 ini bagian dari Yesaya yang ketiga. Yang berisi tentang kehidupan umat Tuhan setelah mereka dibebaskan dari Babel. Disuruh pulang sampai mereka ke Yerusalem. Wah, mereka lihat kampung halamannya sudah luluh lantah. Mereka bangun, mereka bertani, mereka bekerja, berternak, akhirnya sukses. Karena mereka diberkati, mereka bilang, wah luar biasa, mari kita beribadah. Kita beribadah, bangun lagi bait Allah. Ya pada masa itu, Nabi Esra, Nehemia juga memerintahkan supaya dibangun lagi bait Allah di Yerusalem. Mereka rajin beribadah, mereka rajin berpuasa, mereka rajin membawa persembahan. Tapi mereka berbuat yang tidak adil. Karena mereka sudah lama disiksa di Babel, mereka dianiaya di Babel, ternyata tanpa sadar ada orang-orang yang tidak baik, yang tidak ternyata menyenangkan bagi mereka, mereka siksa. Dikasih kuk. Apa itu kuk? Kuk itu adalah sebuah hukuman. Pasung dalam bahasa Indonesia. Lembu, sapi dikasih kuk di belakangnya. Supaya dia bisa membajak. Manusia pun dikasih kuk. Supaya dia menjadi orang tawanan.
Aneh tidak? Kok setiap hari mereka beribadah di hari Sabat, tapi ternyata 6 hari mereka itu menindas orang-orang yang miskin. Wah, ini ada apa? Ada apa ini? Ini membuat kita bertanya-tanya, apa hubungannya ibadah dengan hidup sehari-hari? Karena itu, kemarin ketika kita mendengarkan sebuah konferensi pers yang membuat mata semua orang terbuka, karena sampai orang tua almarhum Brigadir J juga itu terkejut. Kenapa terkejut? Ibu-ibu, ayo, kenapa terkejut? Karena ternyata yang dinanti-nantikan putri yang tertukar ini ditetapkan sebagai tersangka. Saya juga terkejut, kok bisa gitu. Padahal Komnas Perempuan, psikolog yang direkomendasikan mengatakan dia itu begitu tertekan, tidak bisa diwawancarai. Kita semua bertanya-tanya, yang mana ini orangnya? Dan ternyata ditetapkan tersangka. Semua orang terkejut, kok bisa? Ternyata, sewaktu saya baca berita, muncul berita yang lain. Apa itu? Ternyata tersangka yang sudah ditetapkan ini sekarang punya gelar baru. Apa namanya gelarnya? Sang Kaisar. Bapak Ibu tahu ya, ini viral gitu. Dibuat gelar baru Sang Kaisar. Kita tidak usah sebutkan, karena kita mau melihat berita ini dan kita mau mengambil pesannya apa. Begitu ditetapkan Sang Kaisar ini, kemudian banyak muncul foto-foto, banyak muncul berita. Saya juga kaget. Apa kira-kira fotonya? Fotonya adalah bagaimana keluarga tersangka ini. Katanya sebelum jadi orang hebat yang bersinar dengan berbagai bintang itu, rajin ke gereja. Saya lihat fotonya sama anak dengan pakaian sederhana, sama istri. Mereka rajin beribadah. Saya langsung tidak bisa berbicara lagi. Tuhan, benarkah mereka adalah warga gereja? Saya nggak mungkin, saya baca. Ternyata benar. Ternyata benar. Dan semua nama-nama yang tertulis di dalam berita sosial media yang heboh itu, ada banyak orang-orang yang katanya dia menyandang salib sebagai imannya. Ada apa dengan kekristenan? Ada apa dengan ibadah? Ada apa dengan orang-orang yang mengatakan dia anak Tuhan? Ini yang jadi pertanyaan. Makanya begitu viral berita tentang tersangka ini, pembunuh Brigadir Joshua ini, saya tahu pasti banyak keluarga-keluarga yang selalu menantikan berita ini di rumah. Karena saya tanya juga guru sekolah minggu kita, Dek, kalian tahu berita yang terbaru? Tahu Amang, karena di rumah kami ini terus yang diputar gitu. Masa sih saya bilang, benar loh Amang, gak pernah TV kami mati Amang, hidup terus. Supaya mau dengar ada berita yang terbaru. Kemarin sewaktu kami melayani ke GKPI Satria Grogol, saya bingung ibu-ibu di ruang konsistori berbisik pelan-pelan. Sebelum mulai ibadah, saya bilang, Inang, lagi diskusi apa? Saya pengen tahu. Ai madamang, baru rupe. Wah ngeri ya teh, katanya. Karena sudah semakin ketahuan siapa tersangka pembunuhan ini. Saya bilang sama mereka, Inang, apa yang Inang ceritakan di rumah sama anak-anak?
Waduh, mengerikan Amang. Kadang-kadang kami pun gak tahu bagaimana menjelaskannya. Apa yang harus kita ambil dari peristiwa itu? Kita diingatkan oleh firman Tuhan hari ini. Tidak ada gunanya engkau beribadah. Tidak ada gunanya engkau rajin berdoa, berpuasa. Tidak ada gunanya engkau rajin datang memberikan persembahanmu. Kalau engkau ternyata melakukan apa yang Tuhan tidak suka di dalam hidupmu. Apa itu? Melakukan penindasan kepada orang-orang yang lemah. Membuat belenggu ketidakadilan bagi orang-orang miskin. Aku tidak suka itu, kata Tuhan. Lantas saya langsung terbayang dengan yang menjadi tersangka ini. Bagaimana Tuhan anak-anak mereka? Saya nggak habis pikir Bapak Ibu. Tuhan bagaimana nanti anak-anaknya begitu tahu bapak dan mamanya tersangka. Beberapa hari yang lalu pengacara keluarga korban Brigadir J memberikan statement. Jangan ragu-ragu bagi pemerintah, saya siap menjadi orang tua yang akan mengadopsi anaknya. Itu bahasa hukum. Tapi maksud saya adalah, saya secara pribadi merenung, Tuhan bagaimana anak-anak mereka. Ini penting Bapak Ibu. Ketika kita menonton berita itu, kita juga harus berbicara kepada anak-anak kita. Nak, inilah yang terjadi di bangsa kita. Jangan sampai kita orang Kristen juga jatuh ke dalam hal yang demikian. Kenapa? Karena sangat membuat kita begitu tidak tahan lagi melihat situasi yang terjadi ini. Sewaktu diumumkan ada 83 yang harus ditahan di tempat khusus. Ada banyak istri-istri yang kemudian berkata, tolonglah jangan biarkan keluarga kami ikut-ikutan dalam skenario ini. Saya membayangkan bagaimana ada 83 keluarga yang gak tahu apa-apa, istri dan anak-anaknya. Mereka menangis karena bapaknya ditahan. Hanya karena ulah satu orang. Apa yang kita bisa renungkan Bapak Ibu? Saya harus sampaikan ini supaya kita mengerti apa implikasi yang mau kita lihat dari firman Tuhan ini. Ada apa dengan kekristenan? Sehingga kami juga berdiskusi di internal, coba kita perhatikan. Apa hubungannya anak-anak sekolah minggu, anak-anak kelas katekisasi, dan jemaat yang beribadah setiap minggu. Apa hubungannya semua pengajaran itu dengan hidup mereka ketika mereka di luar gereja? Karena itulah saya bilang sama teman-teman, kita harus serius membicarakan bagaimana anak-anak Tuhan hidup dalam penerapan firman Tuhan. Karena itulah kemarin ketika ibadah sekolah minggu merayakan HUT kemerdekaan RI, masih ada barang buktinya di bawah. Semoga belum terjadi penghilangan barang bukti di bawah ya. Masih ada barang buktinya ditempel di dinding. Ada pertanyaan bagi anak sekolah minggu, apa yang akan kau lakukan ketika engkau melihat ada hal yang salah di luar? Misalnya temanmu bertengkar di sekolah, apa yang kau lakukan sebagai anak Tuhan? Mereka menulis, membuat saya kemudian merenung dan bersyukur, Tuhan masih ada anak-anakmu di GKP Depok ini yang menuliskan jawabannya. Apa jawabannya? Bapak Ibu dia bilang, yang pertama, saya akan sungguh-sungguh baca firman Tuhan dan menerapkannya dalam hidup saya. Saya akan mau belajar firman Tuhan, berdoa setiap hari. Masih ada barang buktinya di bawah. Saya foto. Sampai di pastori saya zoom, saya baca-baca satu-satu. Tuhan, ini jawaban anak sekolah minggu GKP Depok. Firman Tuhan
harus diterapkan. Kalau hanya firman Tuhan didengar, hanya beribadah, hanya berdoa, tapi tidak diterapkan, sama dengan orang Israel yang dijelaskan dalam Alkitab kita. Bapak Ibu, karena itulah kita akan serius untuk mempersiapkan ibadah bagi anak sekolah minggu kita. Kita akan serius untuk mempersiapkan anak-anak yang akan masuk kelas CD. Kita akan serius membimbing orang yang akan ikut dalam bimbingan pranikah. Ya, Mary. Ternyata tantangan orang Kristen setelah berumah tangga itu juga berat. Kenapa berat? Karena orang-orang Kristen yang dijelaskan dalam kitab Yesaya ini juga, setelah mereka hidup diberkati Tuhan, mereka sudah bekerja selama 6 hari, mereka lupa untuk melakukan apa yang difirmankan Tuhan. Tuhan berkata pada ayat yang ketiga, sehingga mereka berpuasa, mereka berkata, Tuhan, kenapa Engkau tidak menjawab doa kami? Kenapa Engkau tidak juga memperhatikan kami? Tuhan jawab, ayat yang keempat, sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang ku kehendaki, dan mengadakan hari merendahkan diri. Jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah dan membentangkan kain karung dengan abu sebagai lapik tidur, sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan. Ayat yang ke-6, berpuasa yang ku kehendaki ialah engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Bapak Ibu, ini yang Tuhan mau. Tidak cukup hanya rajin beribadah, tapi di luar, di dalam pekerjaan kita, kita menindas orang lain. Kita membelenggu orang lain dengan ketidakadilan. Karena itulah saya langsung teringat dengan Brigadir Yosua. Pangkatnya hanya brigadir. Kemudian dia punya atasan, seorang jenderal. Seorang bawahan ini disebut dengan hamba. Namanya disebut brigadir. Kalau zaman dulu disebut hamba. Apa kata tuannya? Dia tunduk. Kalau tuannya kasih dia kuk, dipasung, dia akan tunduk. Ini yang Tuhan tidak suka. Justru Tuhan mau kita lepaskan itu. Jangan ada orang yang terbelenggu. Jangan ada orang yang ditindas. Karena itulah kita diingatkan, kenapa yang melakukan penindasan justru adalah orang yang mengatakan dirinya adalah orang Kristen. Berarti masihkah kita pantas disebut orang Kristen? Yang membuat saya bertanya dalam hati saya, kalau suami istri ikut merencanakan pembunuhan berencana, benarkah sang istri tidak bergetar lagi hatinya ketika tahu suaminya melakukan yang jahat? Saya mau tanya sama ibu-ibu. Inang soalnya pakai masker hitam, Nyonya Purba Boru Manurung. Inang, kalau Inang tahu suami Inang itu akan melakukan rencana pembunuhan, bagaimana perasaan dan hati Inang? Bisa tenang enggak Inang? Gak bisa tenang kan? Kenapa Inang gak bisa tenang? Karena kita pasti akan ketakutan. Gitu. Karena itulah, begitu kasus ini dibuka selebar-lebarnya, kita harus ambil hikmat dari kasus ini. Apa itu?
Ibu-ibu, gak ada gunanya kita kalau rajin beribadah, kita gak tahu apa yang dikerjakan suami kita di luar. Coba. Bapak-bapak, gak ada gunanya kita rajin beribadah kalau kita gak tahu apa yang dikerjakan istri kita di luar. Anak-anak, siapa di sini anak-anak yang belum menikah? Gak ada gunanya engkau rajin beribadah kalau engkau gak tahu apa pekerjaan orang tuamu. Orang tua, gak ada gunanya kita rajin beribadah kalau kita gak tahu apa yang dilakukan anak kita di luar. Berarti semuanya harus saling menjaga. Semuanya harus saling memperhatikan. Supaya apa? Supaya ibadah kita menjadi ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Ini yang dimaksud oleh firman Tuhan. Kenapa? Jangan katakan, mengapa Tuhan enggak mendengar doa kami? Mengapa Tuhan tidak mau menolong kami? Apakah yang kami lakukan? Kami sudah berdoa, kami sudah berpuasa, kami sudah memberikan apa yang menjadi persembahan kami kepada Tuhan. Tapi Tuhan berkata kepada orang Israel pada waktu itu, kau kira kalau engkau sudah beribadah, udah doa puasa, sudah kasih persembahan, aku berkenan? Kalau engkau masih melakukan penindasan kepada orang-orang miskin, orang-orang lain sesamamu, aku tidak suka itu, kata Tuhan. Ini menjadi perenungan bagi kita. Karena itulah ibadah yang bagaimana yang mau kita lakukan di gereja. Ibadah yang mengingatkan kita, begitu pulang dari ibadah, kita menerapkan firman Tuhan di dalam pekerjaan kita. Kenapa Bapak Ibu? Karena perhatikan, Tuhan mengatakan ini kepada kita pada ayat yang ke-13. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat, hari kenikmatan, dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, nah, baru nanti Tuhan akan jawab semuanya apa yang kita perlukan. Tuhan anggap itu semuanya omong kosong. Kalau kita ternyata melakukan peribadahan kita, tapi selesai dari rumah ibadah, selesai dari hari Sabat, kita menginjak-injak hari Sabat, kita tidak menguduskan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena itu, kelas katekisasi akan kita lakukan dengan sungguh-sungguh bagi anak-anak kita. Bimbingan pranikah juga akan kita lakukan dengan sungguh-sungguh, supaya kita juga bisa mengantisipasi apa yang terjadi. Bapak Ibu, apakah kita mendengar apa yang dikatakan oleh orang-orang lain tentang peristiwa yang sedang viral ini? Saya mendengar omongan-omongan di sekitar kita. Kok jenderalnya, ajudannya, itu semuanya tanda salib? Kok yang tersangka itu semuanya banyak tanda salib dan orang Batak? Ini menjadi cermin bagi kita. Ada apa? Ada apa dengan ibadah orang Kristen? Benarkah kita menjadi umat Tuhan? Kita tidak perlu malu karena Tuhan sudah membuka ini sebagai sebuah tanda. Harus ada satu orang yang dikorbankan untuk membuka belenggu kelaliman yang terjadi sekarang di markas besar itu. Lewat satu orang sekarang belenggu kelaliman sedang dibuka. Penindasan sekarang sedang dibongkar dan sudah dimajukan
ke jaksa penuntut umum untuk diadili. Ini menjadi cermin bagi orang Kristen. Berhati-hatilah. Kalau kita hidup di dalam apa yang kita imani setiap hari Minggu, Tuhan pasti akan memberkati kita ketika kita hidup dalam firman Tuhan setiap hari. Tapi kalau kita tidak diterangi oleh firman Tuhan, maka ini juga akan menjadi bahaya bagi kita. Bahaya Bapak Ibu. Kenapa bahaya? Karena bisa saja kita akhirnya jatuh dan yang menanggung itu adalah anak-anak. Mereka tidak tahu apa-apa. Anak-anak kita tidak tahu apa-apa. Karena itulah orang-orang dewasa, orang-orang yang sudah beriman kepada Kristus harus bisa memperlihatkan kehidupannya dengan penuh tanggung jawab. Inilah yang disebut dengan Sidi, Malua, Parguru Malua atau anak Sidi. Kenapa disebut Malua? Dia sudah bisa dilepaskan, dia bertanggung jawab terhadap perbuatannya dimanapun dia berada. Jadi kalau Sidi sudah selesai, kemudian ada orang juga masih terlihat seperti berita yang viral ini, maka ini menjadi perenungan bagi kita. Ada apa ini? Apa yang salah dengan pengajaran gereja? Karena itulah Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang terkasih, firman Tuhan ini mengingatkan kita ibadah yang benar adalah ibadah yang mengajarkan kita untuk semakin takut akan Tuhan, dan kita juga mau peduli dengan segala hal yang terjadi di luar, supaya kita tidak melakukan penindasan, tidak melakukan penganiayaan, kelaliman, karena Tuhan tidak suka dengan hal yang demikian. Dan Tuhan mau bagi kita semua orang-orang Kristen supaya ibadah kita menjadi ibadah yang berkenan. Mari kita bawa anak-anak kita, keluarga kita mengenal Tuhan yang benar. Bapak Ibu, gak ada yang perlu kita tutupi dengan kasus yang viral ini. Tapi setiap kali anak kita menonton katakan, "Nak, itu tidak boleh. Itu tidak boleh dilakukan oleh orang Kristen." Jangan seperti itu. Kalau mama salah, anak-anak harus mengingatkan. Kalau suami salah, istri harus mengingatkan. Itu kemarin yang saya dengar dari Inang Pendeta ketika PA tentang kebebasan berpendapat. Istri boleh memberikan pendapatnya untuk mengingatkan suami. Anak boleh memberikan pendapatnya untuk menyampaikan saran kepada orang tua. Orang tua sangat boleh memberikan pendapatnya untuk mengajari anak-anaknya. Inilah ibadah. Tidak hanya di gereja, tapi juga di rumah. Di sana keluarga-keluarga akan dimampukan membangun reruntuhan. Ini dia janji Tuhan. Apa yang Tuhan janjikan kepada umatnya? Dikatakan pada ayat yang ke-14. Maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Maka dengan demikian, Tuhan yang berjanji untuk memberikan kita kemenangan. Artinya apa? Berhasil semua apa yang kita kerjakan di dalam Tuhan. Bagaimana kita mau beribadah? Bapak Ibu, gereja kita tidak cukup menampung semua anak-anak Tuhan beribadah. Bagaimana kita mempersiapkan anak-anak kita beribadah, datang kepada Tuhan dengan berkenan? Kita harus mengawal mereka. Gereja harus mendidik anak-anaknya untuk bisa beribadah kepada Tuhan. Karena itulah tadi seksi sekolah minggu
menyampaikan ini kepada majelis dalam sidang yang lalu. Bapak Pendeta, Bapak PHJ dan semua majelis sekolah minggu akan melaksanakan ibadah secara on-site di gereja bulan 9. Tapi bagaimana kalau kami semua hadir gak muat? Akhirnya disusun, dirancang supaya ibadahnya itu kita cari tempat. Bersyukur lewat keluarga Om Erik Yunus menawarkan kalau ruang ibadah kita terbatas untuk anak sekolah minggu, boleh dilakukan di rumah. Kita bersyukur untuk itu. Ada keluarga yang membuka rumahnya, membuka hatinya, tempat bagi anak-anak untuk datang beribadah. Maka apa yang harus kita lakukan? Mari kita dukung Bapak Ibu. Semuanya harus ikut ambil bagian. Kalau Om Erik Yunus sudah memberikan rumahnya sebagai tempat beribadah, majelis juga harus ikut mendukung apa? Tadi Amang Penatua Nomal sudah mulai. Amang Penatua Nomal, Amang Penatua bisa ikut serta apa nanti di dalam mendukung itu. Amang Pendeta juga akan ikut serta apa? Ada seng, ada semen, ada paku, ada berbagai item yang bisa kita persembahkan untuk itu. Jadi gereja kita tidak lagi menghalang-halangi anak-anak kita untuk beribadah dan kita mengajarkan ibadah yang berkenan. Jangan kita bilang, kita bawa anak kita sekolah minggu, tapi kita juga tidak mendukung gereja untuk anak-anak sekolah minggu datang beribadah kepada Tuhan. Semuanya kalau ikut serta, ini tidak sulit. Tidak sulit. Karena yang mau kita gunakan adalah tempat supaya anak-anak bisa menyembah Tuhan. Mereka beribadah dan itulah ibadah yang berkenan. Karena hati kita persembahkan. Dan hidup kita, apa yang kita punya, kita pakai untuk membangun rumah ibadah bagi Tuhan. Mari kita dukung Bapak Ibu supaya anak-anak kita minggu depan bulan September, mereka akan beribadah bersama. Sehingga gereja kita ini akan banyak yang hadir. Semuanya beribadah. Dan itulah ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Kalau semuanya ikut serta melakukan apa yang Tuhan firmankan. Diberkatilah kita yang mau mendengarkan firman Tuhan dan hidup di dalam melakukan firman Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Amin, kita berdoa. Kami kembali bersyukur kepadamu ya Tuhan. Ketika kami, Tuhan tuntun untuk mendengarkan firman. Ketika bangsa Israel sudah dibebaskan dari tawanan pembuangan Babel, mereka melihat kehidupan mereka sudah menjadi lebih baik. Mereka berhasil membangun ekonomi dan kehidupan mereka. Mereka berhasil membangun bait Allah. Mereka beribadah dengan taat dan setia. Mereka menguduskan hari Sabat. Mereka juga memberikan persembahan dan melakukan ibadah puasa, tetapi ternyata semuanya itu tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan, Engkau menyampaikan firman-Mu lewat Nabi Yesaya, bahwa ibadah yang berkenan adalah ibadah yang di dalamnya setiap umat Tuhan menerapkan firman Tuhan dalam hidup mereka setiap hari. Mengasihi sesama, melepaskan segala belenggu-belenggu, penindasan, ketidakadilan, kelaliman yang terjadi di sekitar kami. Bahkan Tuhan, mungkin kami sering juga lewat perkataan kami, lewat tindakan kami, lewat perbuatan kami menindas sesama kami. Kami menindas orang-orang yang lemah. Firman-Mu mengingatkan kami, supaya kami tidak lagi melakukan itu. Agar Tuhan berkenan dengan semua ibadah kami. Karena itu Tuhan,
Berkati setiap jemaat-Mu yang boleh beribadah pada minggu ini, baik yang di gereja maupun yang online. Supaya kami Tuhan sertai, supaya kami tetap Tuhan tuntun dan Tuhan jaga, agar ketika kami bekerja, kami tetap mengingat Tuhan. Jangan biarkan Tuhan kami dipengaruhi oleh kuasa iblis dan si jahat, sehingga kami melakukan apa yang tidak berkenan bagi Tuhan. Kami melakukan yang salah di sekolah, kami melakukan yang salah di kampus ataupun di tempat-tempat kami bekerja. Tapi kami mau melakukan yang benar, yang berkenan kepada Tuhan. Karena Tuhan akan memberkati setiap usaha pekerjaan kami, kalau kami ingat dan kami datang kepada Tuhan. Berkati Tuhan semua jemaat-Mu di dalam pekerjaan mereka, di dalam usaha mereka, sehingga mereka senantiasa Tuhan sertai di dalam kehidupan keluarga lepas keluarga. Kami bersyukur juga Tuhan untuk jemaat-Mu yang bersuka cita di ulang tahun mereka di bulan Agustus ini. Kami berdoa buat saudari Sonia, Bapak Agustianto Hutagalung, saudari Naomi Elena Manurung, Bapak Hodin Munte, anak Tuhan Alexa Gabriela Jevanya Lumban Tobing, Bapak Mangerbang Parasian Siregar, anak Tuhan Evelyn Michela Arauna Siregar, demikian juga dengan Bapak Poltak Robert Budialon Silaen, dan juga saudari Rapmauli Kudadiri. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap jemaat-Mu yang berulang tahun. Biarlah Tuhan yang memelihara, memberkati mereka, sehingga mereka senantiasa boleh merasakan setiap kasih karunia dan penyertaan Tuhan berlangsung di dalam kehidupan mereka. Sehingga setiap jemaat Tuhan boleh terus bersyukur dan tetap setia beribadah kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang menyertai kehidupan setiap jemaat. Terima kasih Bapa untuk semua penyertaan-Mu bagi kami. Kami mau menyerahkan hidup kami sepanjang minggu ini hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhanlah yang menyertai dan memberkati kami senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita